Halo teman-teman, terima kasih sudah berkunjung di channel saya, Charles Dubu. Jika suka, kawan-kawan boleh memberi reward bagi channel saya ini. Saya suka menggambar sambil bercerita. Banyak hal yang bisa saya ceritakan untuk teman-teman yang sudah berkunjung di channel ini. Dan kali ini, saya akan bercerita tentang... Tanpa perpanjang kata, mari kita mulai ceritanya. Hari ini, Rudy pulang larut dari kantor. Rupanya, dia masih menyempatkan diri untuk minum-minum sedikit dengan teman-temannya di sebuah kedai untuk menghangatkan diri. Maklum, saat ini hari sedang sangat dingin. Rudy bekerja di sebuah konsultan perencana yang berkutat di bidang arsitek. Kebetulan, kontrakan tempat dia tinggal berdekatan dengan kantornya, sehingga Rudy memilih untuk berjalan kaki saja. Jam menunjukkan pukul 11:30 malam, dan jalan sudah sepi dan udara sangat dingin. Rudy terus berjalan sampai dia tiba di depan gedung kosong bekas sebuah klinik. Gedung itu sudah lama tidak digunakan dan tidak ditempati. Ketika hampir sampai di depan gedung, tiba-tiba Rudy melihat ada seorang wanita yang berdiri di bawah lampu jalan. Rudy tentu kaget. Ada wanita yang sudah jam begini masih ada di luar rumah. Siapakah gerangan wanita itu? Tampak wanita itu menggunakan masker menutupi wajahnya. Dan wajahnya tidak terlihat karena tertutup bayangan. Dia berdiri terpaku menghadap ke arah Rudy seolah ingin berinteraksi. Namun, dia hanya diam saja. Melihat itu, Rudy mencoba membuka perbincangan dengan wanita itu dan menanyakan identitas serta mengapa dia ada di luar malam-malam begini. Wanita itu tidak menjawab dan hanya diam saja. Rudy bingung dengan sikap wanita itu. Sampai tiba-tiba wanita itu menanyakan suatu pertanyaan kepada Rudy. Apakah aku cantik? Rudy kaget saat wanita itu bertanya kepadanya. Rudy menyangka mungkin wanita ini kurang waras. Dia mencoba menenangkan diri bahwa wanita ini tidaklah berbahaya. Dan dengan sedikit terbata, Rudy menjawab pertanyaan wanita itu dengan mengatakan, "Ya, kamu cantik." Mendengar jawaban Rudy, wanita itu segera membuka masker yang menutupi hidung dan wajahnya. Dan terlihatlah wajah wanita itu. Wajahnya mengerikan. Matanya terbelalak menatap Rudy, dan pada kedua sisi mulutnya tampak luka sobek berlumuran darah yang menyayat dari mulut sampai pipi, hampir sampai ke telinga. Sungguh mengerikan wajah dari wanita itu. Dengan wajah menyeramkan, wanita itu tersenyum mengerikan dan bertanya, "Kalau begini, apakah aku tetap cantik?" Rudy amat kaget dan ketakutan sampai terjatuh. Tubuhnya gemetar dan tidak bisa berkata-kata karena ketakutan. Siapakah wanita ini? Apakah dia orang gila? Ataukah korban kecelakaan? Ataukah hantu? Tiba-tiba wanita itu maju mendekat dan mengeluarkan pisau operasi yang tajam. Dengan mata terbelalak dan senyum lebar dengan luka yang mengerikan, dia menuju ke arah Rudy yang sedang terduduk dan berkata, "Ayo jawab, apakah aku cantik?" Sepertinya dia siap ingin menikah sama Rudy. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Rudy bangun dan berlari sekencang mungkin sambil sesekali melihat ke belakang. Jantungnya serasa mau putus karena ketakutan. Wanita itu terbang mengejar dia sambil mengeluarkan suara tawa yang mengerikan.
Rudy terus berlari sekuat tenaga. Namun sial, dia terantuk kakinya sendiri dan kembali terjatuh. Dia sudah sangat letih untuk kembali bangun dan berlari. Saat dia berbalik, wanita itu sudah semakin dekat. Dan wajah mengerikan wanita itu tepat ada di hadapan Rudy. Rudy sudah pasrah dengan keadaannya. Sampai kemudian terdengar bunyi lonceng sebanyak 12 kali. Bersamaan dengan bunyi lonceng, wanita mengerikan itu tiba-tiba berhenti dan menunjukkan senyum mengerikan sambil berkata, "Kita akan bertemu lagi." Wanita itu pun menghilang diiringi suara tawa yang mengerikan. Rudy tetap terduduk sambil merasa takut dan bingung dengan apa yang terjadi. Selang beberapa saat, dia sadar ternyata dia ada di depan sebuah gereja dan bunyi lonceng tadi berasal dari gereja itu, menunjukkan tepat pukul 12 malam, jam di mana pendeta di gereja itu sering melakukan doa malam. Dengan cepat, Rudy bergegas masuk ke dalam gedung gereja, dan di sana dia disambut oleh Bapak Rafael, pendeta yang melayani di gereja itu. Dengan ketakutan dan terbata-bata, Rudy menceritakan kejadian mengerikan yang dialaminya. Sebisa mungkin, Rudy menceritakan apa yang bisa dia ingat dari kejadian tadi. Mendengar cerita Rudy, Bapak Rafael hanya mengangguk-angguk dan berkata, "Rupanya dia muncul lagi." Mendengar itu, Rudy penasaran dan bertanya kepada Bapak Rafael siapakah sosok yang dia temui di depan klinik kosong itu. Dan Bapak Rafael pun mulai bercerita. "Yang kamu temui semalam itu adalah Aiko, wanita keturunan Jepang yang bekerja di klinik itu sebagai perawat pembantu," kata Bapak Rafael. "Aiko adalah seorang perawat yang terkenal cantik dan baik hati, sehingga banyak lelaki yang jatuh hati padanya. Namun, Aiko memilih untuk menjatuhkan pilihannya kepada Steve, dokter bedah pemilik klinik tempatnya bekerja. Namun Steve adalah seorang yang sangat pencemburu, sehingga dia sangat protektif terhadap Aiko. Dia sangat marah jika melihat Aiko sedang dekat dengan lelaki, walaupun itu hanya sebatas bincang-bincang biasa. Hingga suatu hari, dia melihat Aiko sedang bersenda gurau dengan seorang pasien lelaki pengunjung klinik. Steve sangat marah, sehingga terjadilah malam bencana itu. Saat itu sedang musim dingin seperti saat ini. Semua pasien sudah pulang dan klinik sudah sepi. Dengan keadaan sangat marah, Steve bertengkar dengan Aiko. Karena kalap, Steve lalu memukul Aiko hingga jatuh tak berdaya dan merobek mulut Aiko dengan pisau bedah. Steve lalu berkata bahwa dengan wajah seperti itu, tidak ada lagi yang akan menyebut Aiko cantik. Luka itulah yang kamu lihat semalam. Aiko pun meninggal karena kehabisan darah. Steve kemudian ditangkap polisi dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Klinik itu pun ditinggal menjadi bangunan kosong tak berpenghuni. Selang setahun kemudian, tepat pada tanggal kematian Aiko, Steve ditemukan tewas di sel dengan kondisi mengenaskan. Mayatnya ditemukan dengan luka sobek di wajah persis seperti luka yang ada pada wajah Aiko. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu siapa yang melakukan itu. Namun, banyak yang percaya bahwa Aiko lah yang membunuh Steve. Sejak saat itu, Aiko selalu muncul di depan klinik itu pada saat-saat tertentu dan selalu menanyakan hal yang sama kepada orang-orang yang melihat dia, lalu membunuh mereka. Sudah cukup banyak korban yang jatuh karena ulah hantu Aiko ini. Rupanya Aiko masih penasaran apakah dia masih terlihat cantik atau tidak dengan wajah seperti itu.
cerita Bapak Rafael. "Terus, bagaimana aku bisa selamat?" tanya Rudi. "Ya, itu karena kamu beruntung masih bisa punya kekuatan untuk melarikan diri dan tiba di sini. Mereka yang menjadi korban adalah mereka yang tidak berhasil untuk kabur dari Aiko," kata Bapak Rafael. Ya, itulah sedikit cerita singkat tentang hantu mulut sobek. Cerita ini berasal dari urban legend Jepang, yaitu Kuchisake Onna. Di masa pandemi seperti ini, banyak orang yang menggunakan masker, bukan? Apakah mungkin di antara mereka ada yang merupakan sosok mengerikan ini? Jika pada malam hari kamu bertemu dengan wanita yang menggunakan masker penutup mulut, berhati-hatilah.